Assalamualaikum dulur-dulur sadaya. Bertemu lagi dalam acara ngopi bareng Abdi Kabayan. Pangapunten ieu ki jebohna menuju halangan saurna teh. Makanya diganti nama saya. Ngomong nama lagi ada pasien katanya. Katanya Kang Kabayan sono isi acara ngopi. Gitu. Ya udah saya isi. Kata saya, temanya apa Kang? Kata Ki Jeboh, temanya tentang tuyul. Abdi gerewas atuh. Saya juga kaget lah, tuyul. Ya udah, saya bahas aja di sini tentang tuyul. Sekarang ini kan banyak fenomena tuh. Orang-orang suka kehilangan uang ketika naruh uang di lemari atau di tempat-tempat penyimpanan uang. Hilangnya teh tidak banyak. Bager-bager nasi tuyul eta kalau ngambil uang cuma 1, 2, kadang-kadang 2 lembar maksudnya. Dari 10 biji tuh hilangnya 1. Kan tidak ketahuan kalau nggak kita teliti mah. Pagi-pagi kita hitung misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ngepas, kita taruh lagi di bawah bantal atau di bawah tumpukan baju. Sorenya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ngepas, taruh lagi. Nah, kalau pagi-pagi kita hitung lagi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kurang hiji. Kamana hijina? Cokot meureun ku si Ucrit tuh. Corekan tah anak urang. Kita marahin tuh anak kita tuh. Tapi nggak ngerasa dianya. Kita omelin suami kita, nggak ngerasa juga dianya sama. Lah, pada kemana ya uangnya? Kemana ya duitnya? Nah, cek batur mah eta teh beuleuh takut tuyul dicokot. Terus cara mengatasinya kumaha Kang Kabayan? Cara mengatasinya gimana? Kalau ada tuyul begitu. Ya cek abdi mah gampang we tuh. Jadi tumpukan uang itu kita ikat aja pakai karet. Terus ikatan karetnya kita tarik pakai benang. Ikat tuh di ujung kaki. Nanti kalau kita lagi tidur, senud. Wah, tuyul tuh yang ngambil. Kita langsung lari, kita cek. Pas kita buka lemari, wah ngepas nih. Berarti bener itu si tuyul tadi. Itu tipsnya dari saya. Buat rekan-rekan semua, buat dulur-dulur semua. Kita mah cek abdi, cek Jeboh mah teuing lah. Da jelema lagi eueuh ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tagunin aya. Pasien naon lah, Bang. Oke. Abis ini di Sagara rewel. Iya tadi kan ngomongna ayat pasien. Oh, di Sagara can sare. Gimana Kang lagi ngebahas apaan? Tadi kan suruh ngomongin masalah tuyul. Tadi ku abdi geus dibahas. Udah dibahas sama saya tuh. Tipnya juga jitu, Kang. Tuyulnya tipnya juga ada bagus, Ki. Udah tadi saya udah ituin pakai karet, pakai benang, diikat di kaki. Langsung jos. Tip apaan itu, Kang? Emang nggak bisa begitu ya, Ki? Gini, Ki, yang herannya kenapa si tuyul itu nggak ngambil ke bank aja, kan di bank banyak uang. Kenapa nggak datang langsung ke bank tuh ambil tuh berangkas? Kan banyak. Kan di bank juga pengamanannya lebih. Oh begitu Ki. Kuat kan. Pihak bank juga udah mempersiapkan segala aspek dalam segi pengamanannya.
walaupun dari segi johir ya dari segi goib mereka sudah persiapkan, jadi nggak bakalan bisa ngambil tuyul tubang itu. Emang sebenarnya tuyul teh aya ki ya ada Kang. Karena udah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Ya, tuyul itu termasuk jin, tapi jin kafir, masuk golongan setan. Yang itu intinya untuk menggoda manusia supaya tersesat dan menyembah mereka, supaya manusia tidak mau bekerja, mendapatkan sesuatu yang instan, sehingga mereka tersesat seperti itu. Terus tip yang jitunya gimana Ki supaya itu tuyul eta tidak ngambil uang? Kalau tipsnya, kalau menurut leluhur Sunda kita zaman dahulu, mereka tuh ketika menyimpan uang tuh menggunakan plastik, kayak yang di orang dagang-dagang di pasar itu Kang. Jadi uang itu masukin ke plastik terus diikat gitu, jadi si tuyulnya nggak bisa ngambil. Itu betul menurut orang-orang dahulu kita. Betul. Terus yang lebih ada lagi yang menggunakan media yaitu kacang hijau Kang. Jadi kacang hijau kalau bahasa penanggapannya kacang uci ya gitu ya. Itu diambil sedikit aja. Terus nanti disangrai. Benar. Disangrai. Nanti dicampur sama yang mentah Kang. Dicampur, diaduk-aduk. Betul. Nanti ditaruh deket uangnya. Betul. Ditaruhnya tuh bisa pakai plastik juga tapi jangan ditutup. Udah kali uangnya ini plastiknya jadi taruh. Bisa juga disebarkan di luar atau di sekitar pekarangan rumah, tapi kadang-kadang itu kan suka dimakanin ayam. Enaknya sih ditaruh deh, kalau di tas juga ditaruh aja dalam tas pakai plastik, tapi plastiknya jangan dibuka gitu. Bener Ki. Ya intinya mah paling utamanya mah Kang, tentu kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan, minta keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Karena bener Ki, segala sesuatunya benar. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Itu intinya Kang. Yang lebih aman mah tentunya kita menyimpan uang di bank Ki. Lebih aman dan terjamin. Jangan menyimpan uang di bawah bantal atau di bawah baju, apalagi dengan jumlah yang besar. Kalau yang jumlah besar itu kan kita takutnya kemalingan juga, pencuri juga datang ke rumah, bisa datang ke rumah. Kalau di bank kan lebih aman, pokoknya aman lah, dijamin aman. Bener Ki, kan banyak bank-bank tuh. Bener. Yang deket-deket sini juga banyak kan BRI itu yang udah tersebar ke daerah-daerah, ke kampung-kampung pelosok. Bisa menyimpan di situ. Sepertinya cukup obrolan kita hari ini Kang. Mangga ditutup. Sok atuh lah ku hiji boe lah. Ayo mangga kita. Kalau pemirsa sadaya. Itu saja obrolan kita hari ini, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Ijazah pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.